Apakah jasad kita itu perumpamaan dari nafsun wahidah? Seumpama, tetapi dia bukan nafsun wahidah. Dia seumpama, ya. Semisal. Karena ya dari nafsun wahidah di situ terjadi pemisahan, ya. Terpisah antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, ya. Begitu masuk di jasad, menyatu kembali antara. Jadi jasad ditiupkan ruh, perintah sujud jatuhnya ke Adam. Di sini saja sujudnya, karena sudah lengkap alif, lam, lam, ha ada di situ. Nah, tetapi kalau diukur masing-masing, jasad kita itu hanya huruf hanya Allah. Jasad kita huruf hanya Allah. Sedangkan alif, lam, lam itu 3 tapi 1. 3 tapi 1 bahasanya bagaimana? 3 tak terpisahkan. Dua teman serang. Telu tamat sarang, ya. 2 teman leser. 3 tak terpisahkan. Rahasia, ruh, jiwa. Disebut saja jiwa. Ya, disebut jiwa itu adalah alif, lam, lam. Sedangkan ini jasad terpisah, ha. Makanya orang yang mempertuhankan hawa nafsu itu akan condong kepada keburukan. Tapi kalau dia mempertuhankan Allah, itu hanya tadi terkendali oleh alif, lam, lam. Sehingga dalam kesehariannya perkataannya positif, perbuatannya positif. Itulah pertanda bahwa kita sudah mempertuhankan Allah. Tapi kalau kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, atau Tuhan kita adalah hawa nafsu, Tuhan kita hanya ha saja, kekuatan hawa nafsu pada jasad kita, itu condong kepada perbuatan-perbuatan. Putus-putus jaringan. Bagaimana Pandi, jaringan studio? Apakah manusia itu raja dari semua makhluk? Yang disebut raja itu dirimu, ya kawan-kawan, dirimu. Yang disebut raja dari seluruh makhluk itu adalah dirimu. Seluruh alam semesta diciptakan hanya untuk dirimu. Manusia pertama adalah dirimu, manusia terakhir adalah dirimu. Kamu akan dibuatkan sebuah kerajaan, di mana kerajaan itu yang pimpin adalah dirimu. Itu ya. Sirul Asrar, orang lain dihadirkan hanya untuk alat uji bagimu. Apakah mereka sebagai pendukungmu untuk mendapatkan kerajaan itu, atau justru mereka sebagai penghalangmu untuk mendapatkan kerajaan itu. Oke. Raja dari semua makhluk. Pada manusia diberikan alif, lam, lam, ha, sedangkan makhluk-makhluk yang lain tidak. Pada malaikat hanya lam alif, pada jin lam alif terbalik, pada alam-alam nyata, bentuk nyata, segala bentuk nyata, huruf ha. Hanya ha saja. Saya pernah dengar bahwa manusia lebih mulia dari malaikat pada saat manusia itu menyatakan dengan perbuatannya asma-asma Allah. Nah, itu ya, karena malaikat tidak sampai ke sana. Itulah cara Adam diperintahkan sebutkan nama-nama Allah. Itu disebutkan bukan sebut-sebut satu-satu pakai mulut, tidak. Ya. Disebutkan dalam bentuk perbuatan, ya. Bagaimana tentang mimpi? Mimpi adalah sebuah pelajaran pada diri kita bahwa keadaan ketika kita tidak terikat oleh ruang dan waktu, seperti itu nanti jadinya. Ketika saat kita tidak terikat oleh ruang dan waktu, keadaan bisa berubah secara cepat, kondisinya sangat cepat, tetapi perbedaannya dengan kejadian sebenarnya adalah kesadaran kita sangat tinggi. Kalau pada saat bermimpi sebetulnya kesadaran tinggi, tetapi ketika kita terjaga, akhirnya kadang-kadang kita lupa mimpinya, kadang-kadang kita karena sudah masuk lagi pada wilayah jasad yang terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau di wilayah mimpi tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan pada mimpi itu, disitulah kita menjadi raja. Yang lain sebetulnya tidak ada di situ. Mereka hanya sebagai penghibur bagi kita. Atau kalau kita mimpi buruk, mereka sebagai yang menyakiti kita dalam mimpi buruk itu. Itulah contoh pelajaran bahwa ketika kita tidak berada dalam ikatan ruang dan waktu, maka seperti itulah nanti adanya.
Pelajaran mimpi adalah pelajaran tentang akhirat. Kenapa Allah lupakan ingatan saya jika pernah di surga? Seandainya kita tidak dibuat lupa, maka tidak ada seorang pun yang mau tinggal di dunia ini. Semua mau kembali ke surga. Ya, apa yang membuat kita terlupa? Karena kita terima amanah berupa jasad. Jasad kita dikiaskan dalam bahasa yang lain namanya setan. Jasad kita adalah setan. Yang membuat kita lupa tentang akhirat itu adalah setan. Yang membuat kita lupa adalah kita terima jasad sebagai amanah. Ketika kita terima sebagai amanah, masuk ke dalam jasad, menjadikan zalim dan bodoh. Untungnya dibuat lupa. Seandainya tidak dibuat lupa, semua mau kembali, tidak ada yang mau tinggal di sini. Ya, jika sekiranya kita memahami atau kita tetap teringat tentang matahari, bulan, dan bintang, dan 11 bintang itu, ya ini saudara kita akan berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Artinya tidak ada yang mau tinggal di sini, semua mau pulang. Ya, semua mau balik, mau pulang ke surga. Tetapi dibuatlah hijab itu, dibuatlah itu peringatan, dijelaskan lagi dalam Al-Quran. Dalam bentuknya perumpamaan atau tanda-tanda atau simbol-simbol. Terus jasad kita dulu jasad kita melalui jalurnya dia dari nafsun wahidah itu berbeda dengan jalurnya aku kesadaran, ya. Aku yang berjanji alastu birabikum itu berbeda jalurnya dengan jalurnya jasad, diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu jasad. Tapi yang diciptakan dari nafsun wahidah, ya itu yang berjanji. Setelah berjanji disempurnakan penciptaannya, disebut penciptaan 7 lapis langit. Sedangkan jasad kita disebut penciptaan 7 lapis bumi. Lalu kemudian disatukanlah antara jasad dengan jiwa, penyatuan langit dan bumi. Dulu langit dan bumi adalah sesuatu yang padu. Lalu kami pisahkan antara keduanya. Nah, itu apa maksudnya langit dan bumi sesuatu yang padu? Ya, menurut kita ini langit bersatu dengan bumi yang kecil sebesar sareng. Tidak, langit dan bumi sesuatu yang padu awalnya di nafsun wahidah. Lalu kemudian pisah, kemudian kembali pada ya kelahiran kita sekarang. Jadi jasad berbeda jalurnya. Jasad inilah yang ditawarkan kepada jiwa untuk terima atau tidak. Namanya syarat terima amanah. Setelah jiwa menerima, maka jasad ini akan menjadi amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap penggunaannya selama masa waktu tertentu, namanya ajal. Batas waktu penggunaan jasad ini namanya ajal. Artinya jasad adalah hari kiamat. Hari kiamat. Itu ya. Jadi kalau kita lihat skema perjalanannya, itu kita bisa lihat di situ. Ini semua awalnya dari wahidah, ya, dari nafsu wahidah. Ya. Semua dari nafsu wahidah. Dari nafsu wahidah, ini duluan keluar, aku dulu, dirimu dulu keluar. Dan inilah yang pertama-tama ada sebelum yang lain ada. Dirimu dulu ada. Belum ada alam semesta, belum ada alam semesta. Dirimu duluan ada. Kemudian dari nafsu wahidah diciptakan pasangan. Nah, dari sinilah tercipta semua yang berpasang-pasangan sehingga tercipta di alam semesta itu ada bumi, di bumi makhluk laki-laki dan perempuan. Nah, ibu dan bapak kita ada di situ. Nah, ibu dan bapak kita itu jalurnya dia, jalur jasa itu melalui semua yang berpasang-pasangan. Dia melalui jalan makhluk. Jasad kita melalui jalan makhluk. Oke, jalannya disebut dengan jalan tagut. Nah, sedangkan dari nafsun wahidah keluar aku, lalu kemudian aku dihijab oleh cahaya namanya ruh, ruh disempurnakan menjadi jiwa, jiwa masuk ke dalam jasad. Ini namanya jalur alif lam lam ha. Jadi ini disebut dengan jalan Allah, ini disebut dengan jalan tagut. Pada jasad kita ada kekuatan hawa nafsu. Ini yang akan mendorong kita untuk mengikuti jalan tagut. Ya, tapi pada jasad kita ada kekuatan ruh. Ruh ini akan menarik kita untuk mengikuti jalan Allah. Semua akan kembali ke sana. Tidak ada yang tersesat, akan kembali ke sini semua. Ke nafsun wahidah.
Hanya saja kalau melalui jalur makhluk, nah itu kita akan berjalan tersendat-sendat. Ya. Tapi kalau melalui jalur alif lam lam ha, ya kita akan dibangkitkan dalam keadaan sempurna tanpa cacat. Oke. Kawan-kawan sekalian, Ar-Rahman Ar-Rahim meskipun jalurnya berbeda, ya. Ingat, jalurnya berbeda, tetapi kita menggunakan kemampuan yang ada pada jasad kita. Jalur Ar-Rahmannya itu artinya kita kembali ke sini, kita kembalikan ke sana, ke jalannya, ya. Lakum dinukum waliyadin, ini juga dinnya akan kembali ke sini. Ini jalurnya Ar-Rahim. Aku akan melewati jalur ini. Jasadku akan melewati jalur ini. Akan bertemu lagi ke sana. Oke. Jadi keselamatan kita tergantung kesempurnaannya ini. Kesempurnaannya ini nafsun wahidah. Karena kesempurnaannya nafsun wahidah tergambar pada kesempurnaan kitab kita ketika dibangkitkan. Tergambar di sini yang saya maksud tadi, kebetulan Pak Asro sendiri yang bertanya, apakah jasad itu adalah nafsun wahidah? Ya boleh sama, ya boleh perumpamaannya sama. Jadi ini akan menjadi cacat jika dalam perjalanannya ini ada makhluk yang dia tidak ridho kepadanya. Ah itu ya. Atau dia tidak meridhoi sesuatu makhluk, maka dia akan kembali dalam keadaan cacat. Kalau dia ridhoi seluruh makhluk, berarti dia ridho kepada Allah. Ya. Kalau dia ridhoi seluruh makhluk, berarti dia ridho kepada Allah. Apa buktinya bahwa dia ridho kepada Allah? Dia akan merasakan di jasadnya ini sifat ridho. Itu namanya ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Ridhonya di jasad ini. Kalau ini ridho, di jasad kita merasakan ridho terhadap seluruh makhluk Allah, maka ini akan kembali dalam keadaan sempurna. Sehingga aku ketika berjalan ke sana, dia akan menemukan kesempurnaan dirinya. Dia kembali kepada kesempurnaan. Oke. Jadi masalahnya adalah di sini ya, masalahnya di jasad kita sebagai amanah karena jalurnya berbeda. Ini harus selesaikan dulu. Awalnya aku adalah fitrah suci, masuk ke dalam jasad, jatuh ke lembah dosa. Ya, jadi kalau mau suci kembali, ini kembalikan dulu ini. Tidak bisa mau berusaha kembali suci sementara ini tertahan di situ. Kemampuannya masih ada di sini, masih ada di jasadmu. Selesaikan dulu kemampuan yang ada pada jasad ini, kembalikan ke Allah. Dengan fasilitas menggunakan asma-asma Allah untuk dinyatakan di muka bumi sebagai tugas kekhalifahan kita.